Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Laila Zulfa. Di bab 16 ini kita akan membahas tentang routing topologi. Routing topologi adalah routing topologi yang sudah kita setup sebelumnya, yang mana kita akan membuat seluruh VM kita saling berkomunikasi dengan adanya routing ini. Di sini kita akan membahas 6 materi. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi routing pada topologi kita yang ini, yang mana di sini terdapat host OS, router Debian, klien Ubuntu, server 1 dan juga server 2. Pada defaultnya, klien Ubuntu itu tidak berkomunikasi dengan host OS. Begitu juga dengan host OS, dia tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server 2. Begitu juga dengan server 2, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu klien. Semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda secara default itu tidak bisa saling berkomunikasi. 172.16 dengan 192.168 itu adalah IP yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa saling ping. Begitu juga dengan 10.10 dengan 172 dan juga 192. Nanti kita akan membuat semua virtual mesin ini. Perangkat-perangkat ini bisa saling berkomunikasi dengan adanya router ini, yang akan melakukan konfigurasi routing sehingga semua perangkat atau VM bisa saling ping. Ini pastikan dulu bahwa klien Ubuntu tidak bisa ping ke server. Di sini kita coba pada Ubuntu klien ping 10.10.10.2. Enter. Nah, maka di sini dia tidak akan bisa. Namun jika dari server 1 ke server 2, dia itu pasti bisa saling ping karena mereka tidak butuh router dan IP mereka sama, yaitu 10.10.10. Kita pastikan server 1 Debian itu bisa ping ke server Ubuntu. Ini kita coba ping 10.10.10.3. Oke, di sini bisa ya, dan juga pasti seperti itu jika kita coba dari server 2 Ubuntu ke server 1 Debian, pasti juga bisa. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi routing pada Debian router ya, yang mana nantinya seluruh perangkat akan bisa saling berkomunikasi atau ping. Di sini kita masuk dulu su spasi strip, lalu kita nano /etc/systemctl.config, lalu enter. Lalu kita cari net.ip4.ip street vtr word. Ini dia sudah masuk ke dalam sysctl.com, tapi dia belum bisa dikonfigurasi karena masih berada dalam komen. Yang membuat dia berada di komentar adalah tanda-tanda pagar yang ada di depan net. Itu kita hapus dulu tanda pagarnya, maka sekarang dia baru bisa difungsikan. Jika pada Ubuntu, jika pada tulisan itu ada tanda pagarnya, dia akan dianggap sebagai komen, bukan konfigurasi. Di sini kita ctrl-x, ya, lalu enter. Di sini kita pastikan lagi yang tadi sudah ke set dengan komen seperti tadi, nano/etc/sysctl.config, lalu enter. Nah, dia sudah ke set. Kita ctrl-xy tambah lagi, kemudian selanjutnya adalah kita harus mengaktifkannya kembali dengan komen seperti ini, sysctl spasi strip p. Oke, di sini berhasil ya. Nah, seharusnya untuk klien bisa komunikasi dengan server. Di sini kita coba pada Ubuntu klien ping ke Ubuntu server, ping 10.10.10.3. Oke, sudah bisa ya. Sekarang kita coba pada Debian server ke Ubuntu klien ping 172.16.1.2. Oke, dari Debian server ke Ubuntu klien juga sudah bisa. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi routing. Yang kedua yaitu share internet connection. Di sini kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang itu hanya host OS saja yang bisa
mendapatkan akses internet. Dan kenapa pada router Debian dia tidak bisa menggunakan akses internet? Karena router Debian mengarah pada host OS itu tidak menggunakan mode NAT, melainkan menggunakan host only adapter. Nah, di sini kita akan mencoba router Debian bisa mendapatkan akses internet walaupun dia menggunakan host only adapter. Nah, di sini kita pastikan router Debian tidak bisa dan komen ping 8.8.8.8. Nah, di sini dia nggak bisa ya. Caranya pertama-tama pastikan bahwa internet sudah terkoneksi. Di sini saya sudah terkoneksi, kemudian buka view network connection atau control panel. Lalu di sini klik properties, kemudian klik sharing. Kemudian di sini pilih yang internet karena pada setting VirtualBox-nya saya menggunakan internet. Di sini kita oke. Di sini kita yes saja. Kalau melakukan share connection ke VirtualBox host only itu pasti IP-nya akan berubah, yang mana di sini menjadi 137.1. Yang mana ini membuat router pastinya memiliki IP yang berbeda. Di sini kita close. Kemudian di sini router Debian kita cek IP address. Di sini endpost 3 belum berubah. Kalau begitu kita ubah manual saja. Di sini kita tulis nano/etc/network/interfaces, lalu enter. Lalu di sini pada IP endpost 3 addressnya kita ganti 192.167.1.10. Lalu di sini networknya masih tetap untuk gateway. Di sini kita ganti menjadi 192.168.137.1. Lalu kita ctrlx. Kemudian kita tulis sistem ctl restart networking. Lalu kita tulis iHop endpost 3. Di sini lalu cek IP address-nya. IP address, oke, di sini IP-nya sudah berganti menjadi 192.168.137.10. Oke, di sini kita ping ke gateway-nya, kita ping 192.168.137.1. Oke, di sini berhasil ya untuk ping ke host OS atau gateway-nya. Coba ping internet dengan ping 8.8.8.8, lalu enter. Oke, di sini juga berhasil ya mendapatkan akses internet. Yang ketiga yaitu konfigurasi NAT. NAT adalah singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik dan sebaliknya. Nah, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi pada router Debian dan juga host OS, yang mana kita akan coba caranya agar router Debian bisa mendapatkan akses internet. Namun, baik Ubuntu client maupun Ubuntu server dan juga Debian server ini belum mendapatkan akses internet. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan protokol untuk menerjemahkan IP privat ini, yaitu 172.168.10.10 ke IP publiknya, yaitu 192.168.137.0, yang mana nantinya kita akan membuat Ubuntu client, Ubuntu server bisa ping ke internet. Kita pastikan router Debian-nya masih bisa ping IP 8.8.8.8. Oke, masih bisa ya. Ubuntu desktop, sekarang kita pastikan pada Ubuntu client belum bisa ping 8.8.8.8. Di sini belum bisa ya. Pastinya Ubuntu server dan juga Debian servernya dia belum bisa ping internet atau ping 8.8.8.8. Di sini kita akan mencoba konfigurasi NAT yang mana membuat ketiga virtual mesin ini bisa mendapatkan akses internet dengan menerjemahkan IP privatnya ke IP publiknya. Nah, itu 192.168.137. Nah, untuk konfigurasinya dengan command IP tabless, maksudnya adalah interface ingin keluar dari mana, karena kita ingin IP privat tadi diterjemahkan ke 192.168.137 yang merupakan endpost 3, berarti kita tulis endpost 3, lalu kita enter. Lalu di sini IP tabel
not found, kalian bisa menginstalnya terlebih dahulu dengan komen sudo apt get install iptables. Karena di sini saya sudah ada komen iptables, maka di sini saya akan langsung lanjut saja. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita cek dulu apakah router kita masih dapat akses internet dengan komen IP 8.8.8.8. Oke, masih bisa ya. Sekarang kita coba pada Ubuntu client, apakah masih dia sudah mendapatkan akses internet. Ping 8.8.8.8. Oke, dia sudah mendapatkan akses internet. Lalu kita coba pada Debian server dan juga Ubuntu server. Caranya dia juga sudah bisa ya, sudah berhasil. Kita coba ping 8.8.8.8. Oke, sudah berhasil pada Ubuntu server. Yang keempat yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Kenapa kita harus konfigurasi NAT permanen? Kenapa tidak konfigurasi NAT saja? Karena jika kita melakukan NAT biasa seperti sebelumnya, maka nanti NAT itu tidak akan berfungsi secara permanen. Jadi misalkan kita konfigurasi NAT biasa seperti pada sebelumnya, maka ketika kita mematikan VM router Debian-nya, kemudian kita nyalakan lagi, maka NAT tersebut akan mati. Sehingga kita harus mengkonfigurasi ulang. Oleh karena itu, sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT permanen agar semua perangkat-perangkat ini tetap bisa mendapatkan internet atau NAT walaupun router Debian-nya mati. Oke, jadi konfigurasinya seperti ini. Yang mana berarti kita menyimpan konfigurasi iptables atau konfigurasi NAT. Kita ke direktori iptables, lalu enter. Oke, di sini no such file or directory. Kita buat iptables-nya dulu dengan mkdir/etc/iptables, lalu enter. Oke, lalu kita tuliskan lagi dengan perintah yang tadi iptables. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lihat dengan cat/etc/iptables/roles.v4. Oke, sudah tersave ya. Yang kelima yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Sebelumnya kita sudah konfigurasi NAT permanen part 1. Itu yang sebagian saja ya. Jadi kita belum selesai dalam konfigurasi NAT IP. Nah, setelah NAT permanen part 2 ini dilakukan, walaupun kita mematikan router Debian, dimatikan, konfigurasi NAT-nya itu akan tetap berjalan. Di sini caranya kita buka Debian router, caranya kita masuk ke root spasi strip, lalu /apt/sources.list. Lalu hapus saja pagarnya hingga dia keluar dari komentar. Kalau misalkan punya teman-teman pada tampilannya tuh tidak ada HTTPS, Kartolo, SBY, data utama NAT, IP Debian, maka teman-teman bisa tulis secara manual ya. Lalu ctrl x, lalu cat/etc/apt/sources.list. Enter. Oke, sudah ada ya. Sekarang kita lakukan apt update, lalu enter. Sekarang instalasi iptables dengan perintah apt strip-get install iptables, yang mana ini digunakan untuk menggunakan fungsi NAT secara permanen. Jadi di part 1 itu kita melakukan save konfigurasi NAT, kita ke direktori iptables, yang mana kita sempat melakukan perintah iptables. Jadi mengkonfigurasi NAT kita ini disimpan ke dalam direktori iptables. Setelah itu kita coba ping dari Ubuntu client, ping 8.8.8. Di sini sudah berhasil ya. Yang keenam yaitu fix IP address Debian router. Jadi
Kali ini kita akan membenarkan IP yang ada di Debian router dan juga server, yang mana jika Debian router dan server itu mati, maka secara otomatis IP tersebut akan hilang. Di sini pada router Debian kita masuk ke router lebih dahulu, lalu IP address. Nah, di sini IP address interface endpost 3, 8, dan 9 masih ada ya. Namun jika kita reboot atau kita power off, maka seluruhnya akan hilang, sehingga kita harus melakukan IP endpost 3, 8, dan 9 lagi. Nah, tersebut itu akan merepotkan administrator, karena jika pada lapangan terdapat server yang memiliki IP address, terutama dia mati dan membuat IP address hilang, maka itu akan merepotkan, karena ditakutkan server tersebut ketika akan diremote itu tidak bisa. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang ya. Kita langsung saja ke nano/etc/network/interfaces. Nah, di sini kita tambahkan auto endpost 3. Di sini jika sudah, enter. Kemudian di atas endpost 8 juga kita tambahkan auto endpost 8. Lalu tambahkan lagi di sini auto endpost 9. Oke, seperti ini. Kemudian kita ctrl-x. Begitu juga di Debian server, kita masukkan nano/etc/network/interfaces. Oke, di sini kita tambahkan auto endpost 3 di bawah allow. Juga kemudian kita ctrl-x, sehingga nantinya ketika kedua virtual machine ini mati, lalu kita nyalakan lagi, dia IP address-nya tetap ada. Oke, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu konfigurasi resolver. Pada konfigurasi resolver ini, kita akan memastikan bahwa semua virtual machine mendapatkan akses internet, karena sebelumnya kita hanya memastikan mereka bisa ping 8.8.8.8. Itu yang mana jika hanya ping 8.8.8 itu belum tentu kita bisa mendapatkan akses internet. Tanda suatu virtual machine dapat akses internet adalah dapat ping google.com. Di sini saya coba ping 8.8.8.8. Oke, semuanya sudah bisa ya. Sekarang kita coba ping google.com. Di sini saya coba di router Debian. Oke, sudah bisa ya, karena sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasinya. Sebelumnya saat saya coba masih, tapi karena saya sudah mengkonfigurasinya, akhirnya dia bisa. Nah, untuk konfigurasinya di sini saya akan coba pada Ubuntu server, karena pada Ubuntu server yaitu masih belum mendapatkan akses internet, otomatis dia belum bisa ping google.com. Di sini untuk konfigurasinya sudo nano/etc/resolve.config. Nah, ini dia kita raw ke bawah untuk 127.0.0.0. Kita tambahkan agar dia masuk ke command, karena dia adalah lokal IP-nya. Terus di sini enter. Kita tambahkan yang ini 8.8.8.8 seperti ini. Lalu kita simpan, ctrl-x. Kita coba ping google.com. Sebenarnya dia bisa. Oke, di sini berhasil ya. Untuk di Ubuntu client juga jangan lupa dikonfigurasi seperti ini yang tadi ya. Di sini saya sudah ping google.com, tidak bisa. Coba kita konfigurasi sama seperti tadi, caranya begini ya, lalu ctrl-x. Oke, sekarang kita coba ping google.com. Oke, berhasil ya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang ke-16 ini. Maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.